Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar. Pada video kali ini kami akan menjelaskan cara membuat ujian ataupun kuis dengan menggunakan Google Form atau Google Formulir. Jadi langkah pertama adalah kita akan masuk ke Google Drive kita. Caranya ada dua cara. Yang pertama adalah kita ketikkan Google, kemudian cara yang kedua adalah dengan masuk ke akun kita, kemudian pilih aplikasi Google, kemudian klik Drive. Ya, ini adalah tampilan awal dari Google Drive. Kemudian kita klik tambah atau baru, kemudian pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Ya, kemudian kita akan mengisi judul, misalkan kemudian kita ganti juga di sini. Kemudian ini deskripsi formulir, ini bisa kita berikan keterangan atau ini juga yang bisa kita masukkan saja. Oke. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan permintaan data. Jadi data pertama yang diminta itu adalah nama. Kemudian kita pilih di sini adalah jawaban singkat. Nantinya dijawab. Kemudian kita pilih wajib diisi. Kemudian kita tambah lagi, biasanya adalah kelas. Nah, untuk kelas ini kita akan pilih jenis pertanyaan pilihan, yaitu drop down. Jadi kita masukkan beberapa opsi kelas, misalnya kelas 10 MIPA 1, saya copy saja, kemudian tambah MIPA 2, MIPA 3, 4 saja. Ya, oke. Kemudian selanjutnya sama, data ini wajib diisi. Setelah itu kita tambahkan kembali pertanyaan. Misalkan kita ingin agar setiap siswa sebelum menjawab itu harus masukkan token, maka saya tulis token. Kemudian jenisnya itu adalah jawaban singkat. Kemudian sama, wajib diisi. Kemudian untuk sementara kita akan mencari ini validasi respon, karena nanti ini akan divalidasi sesuai dengan token yang diberikan. Kita klik ya. Kemudian kita pilih di sini adalah teks. Kemudian ini harus diisi. Kemudian teksnya apa? Misalkan tokennya itu adalah Bismillah. Kita tentukan. Kemudian keterangan ketika token yang dimasukkan salah bisa jadi di sini. Misalkan token yang Ya,
Oke, sudah. Jadi ini adalah data awal yang harus dimasukkan oleh siswa ataupun mahasiswa sebelum menjawab. Kemudian selanjutnya kita akan buat bagian kedua. Caranya adalah klik tambahkan bagian, kemudian kita masukkan judul. Misalkan judulnya adalah pilihlah jawaban yang Anda anggap paling benar. Ya, sebelum kita masuk ke soal, ada beberapa settingan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita klik setelan, kemudian kita pilih batasi ketanggapan, maksudnya bahwa setiap siswa itu atau mahasiswa hanya bisa satu kali memberikan atau menjawab. Kemudian setelah itu klik presentasi, kemudian kita klik acak urutan pertanyaan, bahwa maksudnya adalah setiap siswa itu akan mendapatkan urutan pertanyaan yang berbeda. Kemudian setelah itu settingan ketiga adalah kuis. Ini kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian hasilnya nanti ini adalah kita hilangkan saja ini jawaban yang benar, sehingga yang tampil nanti ketika selesai dijawab itu hanya nilai poin. Kemudian setelah itu simpan. Kemudian kita bisa juga memberikan header atau bagian atas dengan cara klik kemudian pilih gambar. Nah, sebenarnya ini sudah ada yang disediakan oleh sistem, misalkan kita pilih salah satunya saja. Ya, oke, ini saja. Kemudian sisipkan. Ya, oke, sudah. Selanjutnya kita akan kembali ke bagian pertanyaan. Caranya adalah kita klik tambahkan pertanyaan. Misalkan kita memiliki soal, 5 soal. Jadi caranya adalah kita copy saja blok, kemudian klik kanan, kemudian copy atau Ctrl C. Setelah itu kita masuk, kita paste, kemudian ini kita bisa satu kali dengan cara blok, kemudian kita hilangkan numberingnya. Kita blok, kemudian kita hilangkan numbering. Setelah itu kita Ctrl C, kemudian kita satu kali pastekan sini. Ya, jadi dia langsung. Kemudian setelah itu kita klik kunci jawaban. Kemudian kita akan berikan poin. Jadi kalau misalkan soalnya 5, kemudian poinnya maksimal 100, maka setiap soal itu memiliki poin 20. Kemudian setelah itu kita pilih jawaban dari soal ini, yaitu interconnection network. Kemudian kita klik ya. Untuk soal kedua caranya sama, klik tambahkan, kemudian kita pilih soal, kemudian caranya sama, kita hilangkan numberingnya dan kita copy, kemudian kita pastekan lagi.
Kemudian kita pilih kunci jawaban, poinnya adalah 20, kemudian kita pilih jawaban, kemudian kita klik selesai. Kemudian kita tambah lagi pertanyaannya. Nah, sekarang ini jawaban yang kita butuhkan dia dalam bentuk gambar. Jadi caranya adalah kita pilih dulu soalnya, kemudian kita masukkan, kemudian kita akan mengambil gambar. Caranya opsi 1, kita klik gambar, kemudian kita cari gambar, misalkan saya Oke, kemudian tambahkan opsi kedua dengan cara yang sama. Ya, kemudian kita klik kunci jawaban, kita berikan poin 20, kemudian yang menunjukkan proses menjalani program, jawabannya adalah ini, gambar ini. Setelah itu kita klik selesai. Kemudian kita klik pertanyaan yang lain. Ya, sekarang pertanyaannya, istilah gambar ikan di bawah ini adalah, jadi caranya kita ambil, kalau model seperti ini kita ambil dulu, kemudian kita masukkan gambar, ya, kemudian kita mengambil opsi jawaban, caranya sama, tapi kemudian kita klik kunci jawaban, masukkan 20 poin, jawabannya adalah. Kemudian untuk soal terakhir, kita klik tambah, kemudian kita kemudian kita kunci jawaban, kita pilih 20, dan selesai.
Ya, ini adalah tampilan hasil dari soal yang kita buat. Jadi pertama kita masukkan data kita, misalnya jalan, kemudian token yang diberikan, misalkan saya masukkan jawaban yang salah. Nah, dia tidak bisa masuk. Kemudian saya masukkan yang benarnya. Ya, oke. Kemudian saya pilih kelas. Kemudian setelah data ini diisi, maka kita klik berikutnya. Ya, ini adalah hasil soal yang telah kita buat. Misalkan saya pilih ini yang benar, jadi saya pilih yang salah saja dulu. Nah, kalau kita lihat soal ini, ternyata dia teracak, tidak seperti yang kita buat di awal. Jadi setiap siswa nantinya akan mendapatkan urutan pertanyaan yang berbeda-beda. Oke, setelah itu kita kirim. Kemudian kita lihat skornya. Ya, inilah hasil dari jawaban yang kita pilih tadi. Tetapi ini hanya masih sebatas pratinjo atau print preview. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan mencari linknya dengan cara kembali, kemudian kita klik kirim. Kemudian kita klik tanda ini. Nah, ini adalah linknya yang kita bisa share ke siswa atau ke mahasiswa. Tapi kalau kita lihat ini terlalu panjang, jadi kita bisa perpendek. Nah, ini link yang pendek. Tetapi kalau ingin memendekkan lagi, sebenarnya kita bisa menggunakan aplikasi ataupun website di bit.ly.com, website yang memberikan fasilitas itu. Caranya misalkan kita copy, kemudian kita salin. Sekarang kita buka di tab baru, ya. Kemudian kalau kita sebagai pengguna baru, kita kita daftar dulu, kemudian kita get start all free. Kemudian kita login dengan akun Gmail. Ya. Ya, setelah itu kita klik create. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita klik. Ya. Muncul. Save. Ya, setelah itu misalkan kita ingin mengganti kode ini yang lebih pendek lagi, misalnya misalkan ya, sudah ya. Jadi berhasil. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah link yang akan kita bagikan ke siswa ataupun mahasiswa untuk menyelesaikan ujian tersebut. Misalkan adalah bit.ly UAS 20. Misalkan saya buka. Ya. Hasilnya adalah 80. Karena tadi kita sudah setting bahwa hanya satu kali, maka dia akan munculnya seperti itu. Tapi ketika kita tidak setting, maka muncul soal yang seperti tadi.
Ya, sekarang kita kembali ke tempat. Ya, kita tutup saja. Kemudian untuk melihat hasil ujian siswa ataupun mahasiswa, kita bisa klik respon. Ini adalah bagian ataupun halaman untuk melihat hasil yang diperoleh oleh siswa tersebut. Sini kita bisa, tetapi kalau kita ingin lihat dalam bentuk tabel, kita bisa klik ini, kemudian download tanggapan. Ya, kita save saja. Oke, sekarang kita buka. Jadi hasilnya dalam bentuk Excel. Ini adalah tampilan dari Excel. Jadi untuk membuat datanya dalam bentuk kolom, maka caranya adalah kita blok saja, kemudian kita pilih data, kemudian kita pilih text to column, kemudian pilih delimited, kemudian next. Nah, sekarang kita lihat yang memisahkan ini adalah koma, maka kita pilih koma. Tapi kalau yang misalkan adalah titik koma, maka yang dipilih nantinya adalah titik koma. Dan seperti ini, setelah itu next. Oke, finish. Ya, hasilnya. Ya, jadi yang dibutuhkan di sini hanyalah total skor, nama, dan kelas. Jadi ini kita bisa delete saja. Kemudian total skor nama, ini dia bisa delete. Kita delete. Kemudian ya ini kita delete semua saja ini. Ya, tapi kalau kita ingin atur bahwa skornya sebelah kanan, maka kita pilih saja. Ya, ini hanya satu siswa. Ya, kita kembali ke Google Form-nya. Ya, kemudian data yang telah kita buat ini, atau ujian atau soal yang telah kita buat ini, itu akan tersimpan di Google Drive. Jadi ketika kita ingin melihatnya kembali, maka kita buka saja Google Drive. Nah, ini adalah soal yang telah kita buat. Demikian tutorial cara membuat ujian ataupun kuis dengan menggunakan Google Form atau Google Formulir. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu pendidik. Salam Indonesia Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.